Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, Ibu Hikmawati SPD MPD, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai teori belajar konstruktivis. Di sini saya akan membahas mengenai definisi konstruktivis, tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivis, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivis, ciri-ciri belajar konstruktivis, metode konstruksi dalam beberapa bidang studi, kelebihan teori belajar konstruktivis, dan kekurangan teori belajar konstruktivis. Adapun definisi konstruktivis. Konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan proses generatif dalam menciptakan pemahaman dari materi yang dipelajari. Dalam konstruktivis, belajar dipahami sebagai aktivitas manusia dalam membangun atau menciptakan pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Frasa tersebut menjelaskan makna inti dari konstruktivis. Proses generatif ini merujuk pada proses di mana siswa aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka juga berkontribusi pada pembentukan pengetahuan dengan cara merumuskan pertanyaan, merenungkan materi, mencari jawaban, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, menciptakan pemahaman. Konstruktivis menekankan bahwa siswa menciptakan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pelajaran. Ini berarti bahwa pemahaman tidak hanya diserap dari luar, tetapi juga dibangun oleh siswa sendiri melalui refleksi atas pengalaman dan aktivitas belajar. Dan aktivitas manusia dalam pembangunan pengetahuan. Dalam konstruktivis, belajar dipahami sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah proses di mana individu secara aktif terlibat dalam mengimplementasikan informasi, membuat hubungan, dan mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivis. Yang pertama, Jean Piaget. Konstruktivis yang dikembangkan oleh Jean Piaget dikenal sebagai teori konstruktivis kognitif atau teori perkembangan kognitif Piaget. Dalam teori ini, Piaget menekankan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui serangkai tahap atau periode perkembangan yang berbeda. Konstruktivis kognitif Piaget menekankan pentingnya pengalaman langsung dan eksplorasi aktif dalam pembelajaran individu. Yang kedua, Vygotsky. Teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky dikenal sebagai teori perkembangan sosial Vygotsky atau teori sosial kultural Vygotsky. Dalam teori ini, Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran dan perkembangan kognitif individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sosial di sekitarnya. Vygotsky berpendapat bahwa individu belajar melalui kerjasama dengan orang lain, menggunakan bahasa dan alat sosial lainnya sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan baru. Lingkungan sosial juga termasuk interaksi dengan orang dewasa dan rekan sebaya memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan kognitif dan pembelajaran individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivis. Yang pertama,
konstruktivis melibatkan pembangunan pengetahuan yang berasal dari konstruksi mental individu. Menurut teori ini, pengetahuan tidak ditanamkan atau ditransfer dari guru ke siswa, namun siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Yang kedua, pembelajaran konstruktivis berfokus pada penguasaan konsep-konsep dasar yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam. Maksudnya, siswa diajak untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi, pemecahan masalah, dan eksplorasi aktif. Dan yang ketiga, aktivitas siswa sangat ditekankan dalam teori belajar konstruktivis. Maksudnya mereka didorong untuk menjadi aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dengan berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif, diskusi, eksperimen, dan proyek-proyek. Yang keempat, konstruktivis menekankan pentingnya konteks dan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan mengaitkan konsep baru dengan pengalaman yang relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang kelima, evaluasi dalam pembelajaran konstruktivis berfokus pada pemahaman yang mendalam dan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan. Evaluasi bukan hanya berdasarkan pada jawaban yang benar atau salah, tetapi juga pada pemahaman konsep yang mendasarinya. Ciri-ciri belajar konstruktivis. Yang pertama, aktif dan berpusat pada siswa. Maksudnya di sini adalah pendekatan konstruktivis menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar, melakukan eksplorasi, pemecahan masalah, dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pemahaman yang mendalam. Belajar konstruktivis bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Siswa didorong untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, analisis, dan sistematis. Mereka tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Maksudnya, metode pembelajaran konstruktivis seringkali melibatkan pemecahan masalah. Siswa diberikan tugas atau masalah yang membutuhkan pikiran kritis dan pemecahan masalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, kolaborasi dan interaksi. Konstruktivis mendorong kolaborasi dan interaksi antar siswa. Diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan berpasangan adalah komponen penting dalam pembelajaran konstruktivis. Siswa belajar dengan satu sama lain melalui diskusi dan pertukaran ide. Yang kelima, pengalaman nyata dan konteks. Pembelajaran konstruktivis lebih efektif ketika siswa dapat mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengalaman nyata mereka. Siswa diajak untuk membuat hubungan antara materi pembelajaran dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman mereka sendiri. Yang keenam, evaluasi proses dan produk. Maksudnya adalah evaluasi dalam pembelajaran konstruktivis berfokus pada pemahaman yang mendalam dan proses pembelajaran siswa. Selain menilai hasil akhir atau produk, evaluasi juga melibatkan refleksi terhadap proses belajar siswa, pemahaman konsep, dan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator. Dalam pendekatan konstruktivis, peran guru berubah menjadi seorang fasilitator atau pemandu. Guru memberikan bimbingan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri.
Adapun metode konstruktivis dalam beberapa bidang studi. Yang pertama, pembelajaran terbalik dalam membaca. Nah, dalam konteks ini, metode konstruktivis dapat diterapkan dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran terbalik dengan pembelajaran membaca. Siswa mungkin diminta untuk mempersiapkan diri dengan membaca materi sebelum masuk ke dalam kelas. Di kelas, guru dapat mendorong diskusi, refleksi, dan interaksi siswa untuk membangun pemahaman mereka tentang materi yang telah dibaca. Dalam proses ini, siswa secara aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri dari materi bacaan. Nah, yang kedua, penerapan teori dalam praktik atau pengenalan pengajaran terbalik. Di sini, konstruktivis dapat diterapkan dalam pendekatan pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk menerapkan teori atau pengetahuan yang mereka pelajari di dalam situasi praktik. Dengan memberi siswa kesempatan untuk mengaplikasikan teori dalam konteks nyata, mereka aktif terlibat dalam proses membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, prosedur pengajaran terbalik. Pendekatan pembelajaran terbalik sendiri dapat dianggap sebagai pendekatan yang sesuai dengan konstruktivis. Dalam prosedur ini, siswa memiliki akses terlebih dahulu ke materi pelajaran dan belajar sendiri sebelum sesi kelas. Selama sesi kelas, guru memfasilitasi diskusi, pemecahan masalah, dan eksplorasi bersama yang menggabungkan pengalaman siswa dalam memahami materi. Ini mengaktifkan siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi dan sesama siswa. Dan yang keempat, penelitian tentang metode-metode konstruktivis. Penelitian dalam bidang ini akan melibatkan penyelidikan tentang efektivitas metode-metode pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivis. Ini mungkin mencakup penelitian tentang bagaimana menggunakan metode konstruktivis dalam pembelajaran mempengaruhi pencapaian siswa, perkembangan kognitif mereka, atau perubahan perilaku mereka. Tujuan penelitian semacam ini untuk lebih memahami bagaimana konstruktivis dapat diterapkan secara efektif dan pendidikan dan bidang studi lainnya. Adapun kelebihan teori belajar konstruktivis. 1. Memotivasi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Pendekatan konstruktivis memungkinkan siswa menjadi aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa karena mereka merasa memiliki tanggung jawab atas pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, pemahaman yang mendalam. Pendekatan konstruktivis mendorong siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam melalui refleksi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya menghafal informasi, namun juga memahami konsep secara konseptual. Yang ketiga, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Belajar konstruktivis melibatkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Siswa diajak untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara analitis. Yang keempat, kolaborasi dan interaksi sosial. Teori konstruktivis mendorong kolaborasi dan interaksi sosial antar siswa. Melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat belajar dari satu sama lain, mengembangkan kemampuan komunikasi dan memperkaya pemahaman mereka melalui perspektif yang berbeda. Yang kelima, relevansi dan transfer pengetahuan. Pendekatan konstruktivis memungkinkan siswa mengaitkan konsep baru dengan pengalaman nyata mereka. Hal ini juga dapat membantu siswa melalui relevansi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
dan memfasilitasi transfer pengetahuan ke situasi yang berbeda. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivis. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan. Maksudnya, pendekatan konstruktivis membutuhkan waktu yang lebih lama karena siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi dan pemecahan masalah. Ini dapat menjadi tantangan dalam konteks pembelajaran yang terbatas pada waktu yang terbatas. Yang kedua, kurangnya struktur. Pendekatan konstruktivis kurang terstruktur dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran tradisional. Beberapa siswa mungkin membutuhkan panduan dan arahan yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tantangan dalam penilaian. Evaluasi dalam pendekatan konstruktivis dapat menjadi tantangan karena fokus pada pemahaman yang mendalam dan proses pembelajaran. Menilai pemahaman yang mendalam dan kemampuan pemecahan masalah mungkin lebih rumit daripada menilai pengetahuan faktual. Keempat, keterbatasan pada materi yang abstrak. Maksudnya adalah pendekatan konstruktivis mungkin memiliki keterbatasan dalam mengajarkan materi yang sangat abstrak atau kompleks yang memerlukan pemahaman konseptual yang kuat sebelumnya. Dan yang terakhir, tergantung pada kemampuan siswa. Pendekatan konstruktivis membutuhkan keterampilan dan kemampuan siswa yang sudah ada. Siswa dengan latar belakang yang lemah atau kurangnya pengetahuan awal mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun pemahaman yang mendalam. Kesimpulannya, konstruktivis adalah bahwa siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kolaborasi dan interaksi sosial juga merupakan aspek penting dalam pembelajaran konstruktivis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.